Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu al-amatul haq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habib al-mahbub al-ali al-qadir al-azim al-jab wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tentang kehidupan manusia. Kalaulah seandainya Rasul tidak mengatakan majelis ilmu itu adalah seperti seseorang berada di dalam taman surga, mungkin kita sudah beranjak dari tempat ini, dikarenakan dengan berbagai macam kebutuhan dan hajat kita. Akan tetapi yang membuat kita betah dan masih duduk di tempat ini bukan dikarenakan karena penceramahnya, bukan dikarenakan ada kegiatan apapun, akan tetapi dikarenakan sabda Rasulullah SAW yang memberikan motivasi kepada kita pada saat berada di dalam majelis ilmu, maka seseorang tersebut sedang berada di dalam taman surga. Kendati kita belum masuk surga, tapi kita sudah bisa merasakan sensasi taman yang surga. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa ayat lanjutan dari surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai dengan ayat 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang sumpah Allah. Pada saat Allah bersumpah, maka itu merupakan sesuatu yang memang dahsyat. Terkadang sumpah tersebut itu tidak menjadi perhatian kepada kita. Padahal pada saat Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut merupakan hal yang dahsyat. Sebagaimana ayat 16, Allah bersumpah dengan fala uqsimu bisyafaq, dan aku bersumpah demi ufuk merah pada sore hari, wal laili wa ma wasaq, dan demi malam yang menyelimutinya, wal qamari idza tasaq, dan demi purnama, demi bulan yang telah menyempurnakannya sehingga menjadi bulan purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq, maka kalian akan melewati fase demi fase di dalam tatanan kehidupan ini. Imam Ibnu Ashur menjelaskan dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir dengan makna wasyafaq ismun lil hamrati allati tudahiru fi ufuqil maghrib syams idza ghurubiha. Syafaq ini merupakan warna merah yang terdapat
ufuk, di mana di cakrawala matahari sebelah barat itharun ghurubiha merupakan fenomena yang terjadi dikarenakan matahari itu tenggelam. Kenapa pada saat matahari itu pas berada di atas kepala kita tidak mengeluarkan cahaya kemerahan? Ini dijawab oleh orang-orang ahli fisika. Dikarenakan pada saat itu warna yang terpanjang itu adalah warna biru. Nah, perbandingannya pada saat matahari itu berada di bawah cakrawala, yaitu setara 1,1 juta cahaya yang tersebar, dan warna merah merupakan gelombang terpanjang yang mengantarkan kepada bumi, sehingga warna merah itu menjadi salah satu fenomena yang Allah bersumpah dengannya, sehingga sumpah ini harus menjadi sebuah perhatian kepada kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita melihat warna merah tersebut? Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, mengagungkan bahwasanya ini merupakan sesuatu ciptaan dari Allah, bukan hanya fenomena alam. Akan tetapi Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kejadian tersebut secara detail, di mana matahari itu disebutkan pada sore hari, pada saat dia tenggelam itu dia akan menampakkan warna kemerahan. Dan di dalam fikih para ulama menjelaskan apa maksud dan tujuan warna merah tersebut. Maksud warna merah dari matahari tenggelam itu merupakan tandanya waktu maghrib telah tiba, dan berakhirnya waktu maghrib masuk kepada waktu isya, yaitu dengan hilangnya cahaya merah tersebut. Sehingga apa yang terjadi fenomenanya pada saat hilang cahaya merah? Maka Allah menjelaskan dengan fenomena yang kedua yang Allah bersumpah dengannya, yaitu walaili wa ma wasaq, dan demi malam yang menyelimutinya. Begitu warna merah itu tenggelam, hilang, maka kegelapanlah yang akan menyelimuti malam hari. Dan Allah bersumpah di malam hari itu berbagai macam aktivitas dilakukan oleh manusia. Ada orang yang memuji Allah di malam hari, ada orang yang larut dengan rindu kepada Allah dan Rasulnya di malam hari, ada orang yang tidak pernah berhenti untuk terus memuji Allah dan Rasulnya. Ini ada sebagian orang-orang yang melewati malamnya dengan hal-hal seperti itu. Ada juga di antara orang pada saat mereka memasuki malam, maka mereka melakukannya dan melewati malam tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah. Mereka lakukan kehidupan malam, mereka hidupkan kehidupan malam itu, yaitu dengan glamornya, dengan mabuk-mabukan, dengan persinaannya. Itu merupakan bagaimana perlakuan seseorang dalam memperlakukan malam yang disumpahi oleh Allah dengan keheningannya. Seharusnya seorang manusia tersebut pada saat Allah menyumpahi malam dengan keheningannya, maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus melakukannya sebagaimana yang Allah pesankan kepada kita di dalam surat Al-Qasas. Imam Ibnu Ashur menjelaskan, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli. Dan dengan rahmat Allah lah Allah menjadikan kepada kalian semuanya al-laila wan nahar, malam dan siang, litaskunu fihi, litaskunu agar kamu dapat berteduh, agar kamu dapat beristirahat di malam hari, walitabtaghu min fadlihi, dan kamu dapat mencari rezeki pada saat siang hari. Hari ini fenomena ini dirubah oleh manusia. Malam dia bekerja dan siang dia tidur. Padahal dari rahmat Allah lah Allah menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan malam dan siang agar apa? Agar pada waktu malam hari kita dapat beristirahat.
agar kita dapat memaksimalkan, agar kita dapat memberikan jatah kepada tubuh kita, agar dia dapat fresh pada saat dia beribadah kepada Allah di subuh hari. Ini merupakan fenomena yang terjadi hari ini. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang mencari rezeki. Litabtaghu min fadlihi fil lail. Mereka itu mencari rezeki di malam hari. Saya sering mengibaratkan dan sering menceritakan kepada jamaah semuanya, orang-orang yang bermaksiat itu mereka menghabiskan nilai ekonomi, menghabiskan waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Bayangkan pada saat mereka harus melakukan kemaksiatan, mereka harus pergi ke pub, harus pergi ke tempat-tempat kemaksiatan itu dengan menggunakan kos. Ada biaya yang dikeluarkan. Ada orang yang mengeluarkan biaya per malam untuk bermaksiat itu, yaitu bisa sampai puluhan juta rupiah. Dan inilah kehidupan di Eropa, kehidupan di Amerika. Mereka itu bekerja secara gila-gilaan mulai dari Senin sampai dengan Kamis. Begitu Jumat setelah asar, maka mereka akan menghambur-hamburkan uangnya dan khusus untuk happiness, kata mereka, hanya untuk mendapatkan kesenangan. Tapi kesenangan itu akan berakhir pada saat memasuki malam Senin. Inilah kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak mengerti akan apa artinya hidup. Mereka rela menghabiskan uang begitu banyak hanya untuk mendapatkan kesenangan yang semu. Akan tetapi orang Islam, orang yang beriman, mereka akan memanfaatkan waktu malam itu adalah untuk memuji Allah dan untuk beristirahat. Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya wal wasaq jam'ul asya' ba'daha 'ala ba'din, yaitu menghimpun segala sesuatu terhadap segala sesuatu, di mana kita pada saat telah lelah mengerjakan segala macam aktivitas di siang hari, maka malam itu merupakan waktunya bagi seseorang untuk dapat beristirahat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat yang berikutnya Allah berfirman wal qamari idza tasaq. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan menampakkan sempurnanya bulan purnama. Jarang di antara kita pada saat kita menatap bulan purnama yang disumpahi oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq, kita mengatakan itu merupakan salah satu kebesaran Allah. Jarang sekali. Bahkan Rasulullah SAW ada mempunyai sebuah kurikulum kepada generasi muda para sahabat. Rasul juga menggunakan kurikulum yang dinamakan dengan outbound, yaitu bagaimana mereka mensyukuri dan memuji Allah melalui fenomena. Suatu hari Rasulullah SAW mengajak para sahabat muda semuanya untuk menikmati suasana malam, dan ini jarang sekali dilakukan oleh majelis-majelis ataupun metode-metode pendidikan yang ada hari ini. Outbound ya outbound, mereka hanya menikmati katakanlah suasana malam, bakar-bakaran, setelah itu selesai tanpa ada sesuatu yang memang disampaikan. Lihatlah apa yang dipesan Allah kepada kita. Bulan purnama itu merupakan salah satu fenomena yang disumpahi oleh Allah. Rasul pada saat para sahabat disuruh untuk menatapi bulan purnama, mereka mengatakan begitu indahnya bulan purnama. Pada saat itu para sahabat tersebut mengungkapkan kata-kata tersebut kepada Rasulullah, dan begitu jelasnya mereka bisa melihat purnama di malam hari. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Kalau kalian hari ini melihat purnama begitu jelas dan begitu indah, sungguh demi Allah kalian akan menatap wajah Allah di hari akhirat jauh lebih indah dan lebih jelas lagi daripada melihat bulan purnama ini. Ini merupakan salah satu hal nikmat yang paling terbesar yang akan dimiliki oleh manusia. Pada saat manusia bisa menatap wajah Allah, pada saat mereka bisa menatap Allah dari atas dipa-dipa tempat duduk mereka, ini adalah fenomena yang paling nikmat. Nikmat yang besar di dunia ini adalah pada saat seseorang itu hidup dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam. Itu nikmat besar. Akan tetapi nikmat yang lebih besar lagi yang tiada taranya, yaitu adalah pada saat seseorang manusia
dapat melihat wajah Allah dengan begitu jelasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian jauh lebih jelas daripada melihat purnama ini. Dan ayat yang terakhir Allah berfirman, latarkabunna tabaqan an tabaq, bahwasanya manusia itu akan melalui proses dan fase demi fase. Tak ubahnya kalau di dalam tatanan kehidupan kita mulai dari sperma, setelah itu kita menjadi janin, dan setelah itu kita menjadi daging dan dibungkus tulang belulang. Setelah itu kita menjadi seorang bayi itu lahir, kecil, dewasa, dan pada akhirnya dia itu akan meninggal dunia. Hal yang sama sebenarnya ini harus menjadi sebuah perhatian kepada kita. Di dalam militer juga seperti itu jenjang kepangkatannya. Tidak mungkin seseorang begitu lulus dari akmil dia akan menjadi terus letkol. Tidak akan pernah terjadi. Begitu dia lulus akmil, maka jenjang jabatan pertama sekali dia itu sudah ditentukan. Setelah itu dia naik ke tahap berikutnya, sampai dia akan meraih pada jenjang yang terakhir yang tidak akan dimiliki oleh jenjang yang sudah mantap. Hal yang sama juga akan dialami oleh manusia. Manusia itu akan melewati tahapan demi tahapan, ujian demi ujian. Itu akan dialami oleh manusia. Pada saat dia mempunyai pangkat yang kecil, ujiannya juga kecil. Pada saat dia sudah memasuki pangkat yang besar, yang tinggi, maka ujian dia juga semakin berat. Hal seperti ini akan mengingatkan kita kepada Allah. Pada saat kita diberikan amanah pada jenjang manapun yang kita alami, maka ingatlah ayat ini, latarkabunna tabaqan an tabaq, bahwasanya kita akan mengalami semua fase tersebut, dan setiap fase tersebut akan ada proses yang memang harus kita lewati. Sehingga sebaik-baik kita itu adalah pada saat kita mengalami pada fase manapun, maka kita tidak akan pernah tergelincir. Banyak di antara orang itu bisa lewat dari ujian besar, akan tetapi tidak jarang di antara kita yang tergelincir dengan batu kerikil. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.